الصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini, baik bapak-bapaknya, kaum laki-laki maupun ibu-ibunya yang di lantai 2, Allah takdirkan menjadi penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Karena kita di dunianya sudah mengikuti, mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mampir kepada kebun-kebunnya surga. Kalau di dunia sudah mampir ke kebun-kebunnya surga, insyaallah di akhirat kita masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Marilah kita baca, ada 2 ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di atas sudah dapat semua belum? Ini di atas. Nah, terus naik lagi. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Kita lihat lembaran yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal yang bagi sepatutnya, sebaiknya, selayaknya. Ini masih melanjutkan tentang zikir, berzikir kepada Allah, karena memang kitabnya berkaitan dengan masalah zikir. Karena pada kondisi sekarang ini banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang-orang yang beriman, maka ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka insyaallah walaupun situasi kondisi tidak menyenangkan, maka Allah insyaallah memberikan ketenangan, memberikan kepada kita jalan yang jelas, yang terang. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, mengikuti yang hak yang Allah tunjukkan. Karena dunia tempatnya diputar balik, memang dunia tempatnya bersandiwara, di depan berkata A, di belakang bisa B sampai Z. Memang dunia tempatnya, tapi nanti di akhirat manusia tidak bisa berkata apa-apa. Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau sekarang pada bersandiwara, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Mulut manusia kalau sekarang pada pandai bersilat lidah, berkata dan beralasan, maka pada hari akhir yang pasti terjadi tidak akan lama terjadi, karena sesuatu yang datang itu pada hakikatnya tidak lama dan dekat. Dikunci mulut-mulutnya, ya, mulut-mulutnya dikunci. Kalau sekarang pada ngomong entar begini, besok lain lagi, besok lain lagi, itu di dunia. Tapi nanti di hari kiamat dikunci mulutnya. Malah tangan yang bersaksi, malah tangan yang berbicara, dan kaki menjadi saksi. Itulah kalau orang sono bilang bahasa-bahasa ngayal. Kalau orang sono bilang, ya pernah ada yang bilang katanya bicara ngayal, tapi itulah bicara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah, kalamullah. Jadi sepatutnya, sebaiknya, selayaknya ayyakuna dzakir, orang yang berzikir kepada Allah, bahwasanya keadaannya ayyakuna dzakir, keadaan, cara, sifat orang yang berzikir kepada Allah ala akmalis sifat, hendaknya dia keadaan, sifat dan caranya dengan sifat cara yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Jadi kalau berzikir memang perlu kita siapkan diri untuk akmal, sifat yang sempurna, cara yang terbaik. Fa in kana jalisan, maka jika zikirnya itu, orang yang zikir itu dalam keadaan jalisan, duduk, fi maudi'in, di satu tempat, di rumah, di musalla, di masjid, di langgar, di surau, di majelis ta'lim, di mana saja, di kendaraan, di mobil, di motor, di pesawat, jalisan, dalam keadaan dia duduk, istaqbalal qiblah, maka kalau memang memungkinkan menghadap ke arah kiblat. Jika memungkinkan, hadaplah ke arah kiblat, karena kiblat arah yang paling mulia. Sampai orang buang air kecil, buang air besar, makruh menghadap arah kiblat, takziman,
wa takriman, ta'zim, mengagungkan, memuliakan. Jadi kalaupun duduk maka dia memungkinkan dia menghadap kiblat, maka hadaplah ke arah kiblat. Wa jalasa mutadallilan, dan dia duduk dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri. Karena orang yang berzikir kepada Allah, orang yang memang memahami, mengetahui ia sedang mengingat zat yang maha besar, dia sendiri adalah makhluk yang tak berdaya, makhluk yang kecil, maka dia harus merasa rendah diri, rendah hati, rendah diri ya di hadapan Allah. Mutakhasyian, dalam keadaan hatinya khusyuk, konsentrasi, hatinya memahami, merenungi, menikmati, mentadabburkan apa yang dizikirkannya, apa yang diingatnya. Hatinya khusyuk, hatinya tidak lagu, tidak lalai. Bisakinatin wa waqarin, dalam keadaan sakinah wa waqar, dalam keadaan dia tenang. Sakinah, tenang dalam bentuk perilakunya, perbuatannya. Waqar, tenang dalam bentuk dia memandang dalam keadaan, melihat dalam keadaan tidak menyombongkan diri. Mutrikan ra'sahu, dia tundukkan kepalanya. Orang yang berzikir maka disunnahkan menundukkan kepala, bukan menongakkan kepala ke atas. Enggak ada kan orang berzikir mata ke atas, kepala ke atas, itu enggak ada kan? Zikir begini ke bawah, Allah 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 ke bawah. Mutrikan ra'sahu, tundukkan kepala ke bawah ya. Jadi kalau selama ini kita berzikir seperti itu, nah ini bahan dasarnya, bahan tanggung jawab ilmiahnya, ilmunya. Kalau selama ini mungkin kita cuma dengar, jiping, ngaji kuping ya. Kalau sekarang jangan ngaji kuping, ada sumbernya. Ini jadi saksi nanti di hari kiamat ya. Ada lembaran, ada saksinya. Walau dzakara ala ghairi hadhil ahwali jaza, jikalau seseorang berzikir tetapi zikirnya bukan seperti keadaan ini, enggak duduk dalam keadaan menghadap kiblat, menghadap kemana saja, duduknya kagak merendahkan diri, duduknya mungkin tidak khusyuk, enggak tenang, duduknya enggak menundukkan kepala. Ada seseorang berzikir tidak keadaan seperti ini, jaza, tetap saja hukumnya boleh, tetap boleh. Cuma yang tadi lebih utama ya, lebih utama, lebih sesuai, lebih cocok dengan kondisi orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kalau keadaan berzikirnya tidak seperti yang barusan dijelaskan. Wala karahata fi haqqihi, dan tidak makruh bagi dirinya berzikir tidak seperti yang barusan dijelaskan. Kagak makruh, boleh dan tidak makruh. Jadi kita di satu sisi belajar fikih, bagaimana cara beribadah, juga belajar mengetahui dan pandai bagaimana hukumnya, hukum yang seperti awal tadi penjelasan, dan hukum kalau berbeda. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa jawab. Kalau ditanya bagaimana cara berzikir yang sempurna, kasih tahu kayak tadi tuh. Dalam keadaan duduk dia menghadap kiblat, ya, kemudian tundukkan, rendahkan dirinya kepada Allah, khusyuk artinya, ya. Kalau nggak seperti ini boleh saja, tidak makruh. Jadi jelas itu, penjelasannya jelas. Dasarnya di kitab Imam Nawawi, Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Azkar. Lakin akan tetapi walaupun boleh, walaupun tidak makruh, lakin akan tetapi in kana bi ghairi uzrin, kalau enggak ada uzur, kalau enggak ada sebab, kalau enggak ada alasan, kana tarikan lil afdali, maka keadaan orang tersebut hukumnya hanya meninggalkan yang lebih utama.
gitu. Hukumnya tarikan lil afdal, meninggalkan yang utama. Tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Tarkan lil afdal, meninggalkan yang lebih afdal, lebih utama. Jadi hukum yang kita tahu ada hukum wajib, haram, sunnah, ada lagi namanya tarikan lil afdal, meninggalkan yang utama. Khilaful aula, menyalahi yang utama. Nah, itu. Wad dalilu ala adamil karahati. Lalu apa dalil? Nas, sumber hukum yang menjelaskan kalau berzikir tidak sesuai dengan cara yang sempurna tadi, lalu tidak menjadi makruh. Apa dalilnya? Qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan, dalam penciptaan langit dan bumi, ada langit, ada bumi, Allah sudah ciptakan. Wahtilafil laili wan nahar, perubahan pergantian malam dan siang, ada siang ada malam. La ayatil liulil albab, ada tanda, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang benar-benar memiliki akal yang cerdik, akal yang sehat. Ya, ciptain langit, ciptain bumi, perubahan malam dan siang. Kalau malam terus enggak ada siang-siang, bisa jadi beku. Ya, malam terus enggak ada siang-siang, maka bumi akan beku, manusia akan beku. Kalau siang saja enggak malam-malam, maka manusia akan kepanasan dan terbakar. Makanya ada hikmahnya malam dan siang, supaya yang panas kembali dingin, yang dingin berubah menjadi panas sehingga normal kembali. Jadi keselamatan buat alam semesta. Siapa ulil albab? Orang yang berakal. Alladzina yazkurunallaha qiyama, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, di mana saja dia berdiri, yang dia ingat adalah Allah. Di samping urusan yang lain, kepada Allah dia tidak lupa. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, dimanapun dia duduk dia ingat Allah. Di samping juga mungkin dia ingat yang lain, Allah tidak dia lupakan. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, rebahan, tiduran, juga dia selalu ingat Allah. Walaupun dia juga ingat yang lain, Allah tidak dilupakan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang yang berakal tadi memikirkan, merenungi, mempelajari, mengkaji, meneliti tentang penciptaan langit dan bumi yang maha besar, yang maha dahsyat. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Wasabata, dan telah tetap adanya fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah, dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW pernah yattaqi'u, bertelekan, bersandar, fi hujri, di dalam pangkuanku. Ya, seperti halnya anak kecil, ya, dia bersandar, bertelekan di pangkuan emaknya. Ya, dia taruh palanya di atas pangkuan emaknya gitu, ya. Maka Rasulullah
pernah bertelekan bersandaran di pangkuan Siti Aisyah, menunjukkan keharmonisan dan romantisnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah lebih kecil usianya kan, lebih muda, tapi Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah seperti anak kecil. Ya. Dia bersandar bertelekan pangkuan ibunya. Ya. Rumah tangga Rasulullah penuh dengan keindahan, keharmonisan. Wa ana haidun, kata Siti Aisyah, sementara pada saat Rasulullah bertelekan bersandaran, jadi kepala Rasulullah naruh di atas tangannya, taruh di atas pangkuan Siti Aisyah. Kata Aisyah, wa ana haidun, pada saat itu aku sebetulnya dalam keadaan haid. Haid itu posisi yang tidak tercemar keluar tubuh, ya, tapi darah yang memang ada di dalam dirinya, kecuali darah itu keluar. Wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid. Fayaqra'ul Qur'ana, sementara Rasulullah membaca Al-Qur'an. Bersandaran gitu, taruh wajah, pala tangannya, tumpuk tangannya, naruhnya di pangkuannya Siti Aisyah sambil Rasulullah dengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Artinya apa? Dalil yang namanya berzikir dalam keadaan berbaring, jalan terus Rasulullah, di antaranya membaca Al-Qur'an. Zikir banyak, termasuk membaca Al-Qur'an. Tapi yang baca Al-Qur'an bukan Siti Aisyah, Rasulullah. Jadi nggak mengapa suaminya baca Al-Qur'an dalam pangkuan istrinya yang sedang haid, nggak ada masalah. Yang haid kan bininya, bukannya yang lakinya. Ya. Jadi sah-sah saja, nggak ngaruh. Kita bicara hukum. Ya. Nah, Rasulullah baca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Jadi baca Al-Quran bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan berbaring, dan dalam keadaan tiduran. Rasulullah membaca ayat Al-Quran dalam pangkuan Siti Aisyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lainnya, wa ra'suhu, lebih ditegaskan lagi, wa ra'suhu, dan kepalanya Rasulullah, fi hujri, ada dalam pangkuanku, pangkuan Siti Aisyah, wa ana haidun, dan padahal aku dalam keadaan haid. Wajah, dan telah datang keterangan hadis an Aisyah, yang bersumber dari Aisyah istri Rasulullah, aidan juga, qalat, beliau berkata, inni, sungguh aku, la aqra'u, benar-benar membaca, isbi, wiridan, zikir-zikir yang aku baca, wa ana muttaji'atun, dan aku dalam keadaan berbaring, alas sariri, di tempat tidur. Nah, dari sini juga dalil, oh, orang berzikir tidak hanya seperti yang akmal, yang sifatnya sempurna seperti yang di awal diterangkan, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tiduran juga bisa berzikir sesuai dengan ayat Al-Quran yang Ali Imran 190-191. Faslun, ini satu fasal. Wayan bagi, dan sepatutnya, selayaknya, sebaiknya, an yakunal maudi, tempat yang digunakan, alladzi yuskaru fihi, dia berzikir padanya, itu khalian, adalah tempat yang kosong, tempat yang sepi, tempat yang tidak ramai, nazifan, dan tempat yang bersih. Nah, diarahin kalau buat tempat, kalau bisa, kalau lebih bagus begini caranya, tempatnya tempat yang sepi, karena kita pengen khusyuk, ya, nazifan, dan bersih. Maka orang-orang dahulu, para muqarrabin, para wali, aulia, ulama shalihin, di rumahnya punya tempat khusus buat dia beribadah, yang enggak diganggu oleh siapa-siapa, hatta istri anaknya. Punya ruangan
khusus ya. Jadi dikonsentrasi penuh. Fa innahu, maka sesungguhnya tempat yang sepi kosong hanya buat dia, tidak ada yang lain. Tempatnya juga bersih adalah a'zam, sebesar-besar, semulia-mulia, fi ihtiramid dzikri, dalam rangka menghormati zikir, wal mazkur, dan zat yang dizikiri, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu kondisi keadaan tempat yang menunjukkan penghormatan, kemuliaan bagi zikir dan yang diingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walihada mudiha zikru fil masajid wal mawadi'is sarifati. Oleh karenanya terpujilah kalau berzikir dilakukan juga di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang mulia. Ya, tadi dikasih tahu tempat yang kosong, tempat yang bersih, itu tempat yang bagus juga. Begitu juga dengan masjid, musola, langgar, majelis ta'lim, itu tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia untuk dilakukan berzikir. Silahkan berzikir di tempat-tempat yang baik tersebut. Waja'a 'anil imamil jalil Abi Maisarah, telah datang keterangan yang bersumber dari imam yang besar yang agung, namanya Abu Maisarah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala, ia berkata, la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyibin. Tidak diingat Allah Subhanahu wa taala, tidak dizikiri Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa fi makanin tayyibin, kecuali dia berzikir di tempat yang baik. Tempat yang baik, tayyib. Wayan bagi, dan sepatutnya aidan juga, an yakuna famuhu nazifan. Sepatutnya orang yang berzikir di samping tempatnya bagus, caranya, sifat keadaannya bagus, maka sepatutnya pamuhu, mulutnya, mulutnya nazipan, bersih. Jangan mulutnya kotor, habis makan jengkol pete, ya, mulutnya bersih. Fa in kana fihi taghayyurun, maka jika di dalam mulutnya ada sesuatu yang bisa merubah aroma, bau mulutnya menjadi bau pete, bau jengkol, bau rokok, adalahu bisiwak, maka dia bersihkan dengan bersikat gigi. Bersihkan dengan siwak, ya, membersihkan mulut. Kalau mulutnya ternyata aromanya kurang sedap, supaya berzikirnya bagus, mulutnya dalam keadaan bersih. Wa in kana fihi najasatun, jika di mulutnya terdapat najis, adalah bil ghusli bil ma'i, maka dia hilangkan, dia basuh, dia kumur-kumur dengan air, ya, dibersihkan dengan air. Emang bisa aja, bisa ada tuh mulutnya najis, bisa bagaimana? Ya mungkin dia makan ayam, ya, makan ayam, terutama ayam lah. Ayam kadang-kadang kita juga nggak tahu pasti tuh. Ayam yang kita makan beli di pasar, matinya mati disembelih, apa matinya mati dicekek. Ya, nggak ada yang tahu. Dulu saya punya guru almarhum Kiai Abdurrahman Hasbi, mertuanya Kiai Haji Salim Na'i, itu cerita ketika dia belanja ke pasar, dia lihat tukang potong tuh, potong ayam, salah motongnya, nggak dipotong, main tusuk begitu aja, main tarik begitu aja. Nah itu diprotes, dikritik, ente jangan begitu sembarangan, ente nyembelih ayam. Kalau ente nggak sembelih itu ayam dengan syariat, dengan syara, ini jadi bangkai. Kalau ente jual, berarti orang makan najis, itu makan bangkai. Nah kita kan nggak pernah selidik-selidik, pokoknya makan aja dah,
repot nyari-nyari begitu. Gitu. Tapi siapa yang jamin tuh ayam begitu dipotong bener sesuai syariat? Orang kagak mikirin halal haram, yang dipikirin duit, laku ayamnya, ya. Makanya bisa jadi ada najis di mulut kita, ada sesuatu yang kotor, maka bersihkan dengan air. Adalahu bil ma, hilangkan dengan air, cuci dengan air. Falau dzakara, seandai kata itu orang lanjut aja, ya, lain lagi nih. Walau dzakara, seandai kata jikalau dia berzikir, walam yagsilha, dia tetap berzikir nih ya. Walam yagsilha, tapi dia tidak basuh, dia tidak bersihin tuh, ada najis dia nggak bersihin, lanjut aja dah. Fahuwa makruhun, maka hukumnya hanya makruh. Boleh, tetap boleh, cuman makruh, kurang disukai. Wala yahrumu, tidak haram. Tidak haram berarti tidak berdosa. Walau qara'al Qur'ana, jikalau dia seseorang baca Al-Qur'an, wa famuhu najasun, atau najisun, sementara di mulutnya mengandung najis, huriha, maka hukumnya juga dimakruhkan, tidak haram. Ya. Wa fi tahrimihi, dan kalau ada yang menjelaskan keharamannya, wajhani di ashabina, ada dua pendapat bagi sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, para ulama-ulama teman-teman beliau yang ada pada masa beliau, as-sahhuhuma la yahrumu. Jadi ada dua pendapat, ada yang bilang tetap haram, tapi kata Imam Nawawi yang paling sah, yang paling sahih, tidak haram. Faslun, ini satu pasal. I'lam, ketahuilah, anna zikra, bahwasanya zikir itu mahbubun, disenangi, disukai, disunnahkan, fi jami'il ahwali, di seluruh kondisi, maksudnya seluruh keadaan, jami'il ahwal, illa, kecuali, fi ahwalin, di tempat-tempat keadaan-keadaan, situasi dan kondisi tertentu. Warada syar'u, yang telah datang keterangan syara agama, bistisnaiha, mengecualikan tempat-tempat yang dibolehkan untuk berzikir. Pada umumnya boleh-boleh saja berzikir, kapan dan di mana saja, kecuali ada keterangan dari agama yang tidak memperkenankannya. Naskuru minha. Nah, di sini kata Nawawi, Imam Nawawi, kami akan sebutkan di antaranya toropan, ya sekelumit saja, sepintas saja, beberapa hal saja. Isyaratan, sebagai satu isyarat, ila ma siwahu, kepada yang selainnya, masih ada yang lainnya. Mimma sayati, di antara yang akan datang keterangannya, fi abwabihi, pada bab-babnya, insyaallah taala, insyaallah taala. Jadi kita ini lagi cenderung untuk bahas tentang zikrullah. Lihat kondisi situasi begini, mesti banyak-banyak zikir kepada Allah, biar Allah akan ingat nasib umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya terlalu besar fitnah. Wa min dzalika, maka yang demikian, di antara yang demikian, annahu, bahwasanya, yukrahu zikru, makruh berzikir, halatal julus ala qada'il hajati, berzikir dalam keadaan duduk sedang buang hajat. Lagi buang air kecil, lagi buang air besar, dia zikrullah, makruh. Ya, makruh. Biar tahu tuh hukumnya. Dari mana dalilnya? Ini bukunya, ini sumbernya. Itu. Jangan katanya melulu. Ya. Syekh Nawawi bukan MUI, tapi Syekh Nawawi, Imam Nawawi ini adalah ulama internasional, ulama dunia, diakui dalam dunia Islam, menjadi referensi dunia Islam. Takarannya bukan takaran Indonesia, udah dunia Islam. Dari zaman beliau
menjadi ulama sampai sekarang udah meninggal dari tahun 676 Hijriah. Ya, hampir 1000 tahun yang lalu. Hampir 1000. Ya. Kan 1000 sekarang 1400. Beliau 676. Ya, 900 tahun yang lalu lah. Sampai sekarang kitabnya masih dikaji, dipelajari dan diamalkan. Betapa hebat mulianya beliau. Kemudian ya, jadi makruh dalam keadaan duduk buang hajat, ya, sekalipun keadaannya tadi disuruh berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, tapi ada tempat-tempat yang tidak diperkenankan. Makruh dalam keadaan duduk buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Yang kedua, wa fi halatil jima'i, dalam keadaan berhubungan intim dengan istri, dengan pasangan. Lagi hubungan sempat-sempatnya nanti berzikir. Makruh. Makruh, tidak disukai. Berzikirnya sebelum berhubungan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Berzikirnya sebelum berhubungan. Pada saat berhubungan makruh berzikir. Wa fi halatil hudbati liman yasma'u sautal khatibi, makruh berzikir dalam keadaan khutbah. Ada khutbah Jumat, ya, ada orang lagi khatib lagi khatib, ya, si khatib lagi khutbah. Bagi orang yang mendengar suara khatib, ya, suara khatib dia dengar, khatib lagi khutbah, dia zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Makruh. Khatib lagi ceramah. Bagi yang dengar. Kalau nggak dengar, boleh, nggak makruh. Emang ada saat khatib lagi ceramah nggak dengar, ente datang ke Pasar Tebet Barat. Ada masjid dekat Pasar Tebet Barat. Itu khatib ceramahnya nggak pakai speaker. Nah, kalau yang di belakang jauh nggak kedengeran, ade boleh, daripada khotib kagak kedengeran, ade mau ngapain, mau ngobrol sama temen, sama sebelahnya, mendingan zikir dah, subhanallah, 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 kagak denger, nggak pakai speaker sampai gini hari masih, gini hari, dijaga, dipelihara, dipertahankan. Khutbahnya pakai bahasa Arab, semuanya bahasa Arab, kulluh lughatul arabiyyah dari awal sampai akhir, ya. Kemudian lagi selesai Jumat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, bisa 2 saf 3 saf, sholat zuhur berjamaah. Habis Jumat sholat zuhur berjamaah. Kita di Tebet, ane baru tahu Ustaz. Ente gak kemana-mana di Tebet, di sini aja, bisa kemana-mana pelajarin, bisa tahu, oh begitu, ya. Sampai sekarang masih turun temurun itu. Dari kakek nenek moyang sampai sekarang generasi selanjutnya, cucu-cucunya masih pertahankan masjid seperti itu. Salah nggak, Sat? Kagak ada yang bilang salah. Nggak ada yang bilang salah. Ada hukumnya, ada aturannya, ada bahasannya, ada kitabnya. Kalau yang tahu kitabnya nggak bakal nyalain, nggak bakal protes. Ada kitabnya bisnya. Lanjut, dikit lagi. Jadi kalau misalnya dengar khotib jangan zikir, makruh, dengerin. Ya, dengerin aja, dengerin khotib, karena disunnahkan pada khotib berkhutbah, dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan dengerin khutbah, bukan berzikir. Tapi kalau nggak terdengar kayak tadi, nggak pakai speaker, akhirnya yang belakang yang kejauhan nggak dengar, suaranya pelan, ya, daripada nggak ada kedengaran suara khotib, ya bolehlah berzikir, tidak makruh yang begitu. Wafil qiyami fis sholati, dan dalam keadaan berdiri di sholat, ya, dalam keadaan berdiri sholat. Imamnya baca, ya, imamnya baca surat panjang banget, suratnya panjang, namanya juga hafiz, lagi gandrung sekarang di mana-mana masjid modern, ya, yang ditugasin, ya, yang hafal-hafal, saking kagak ngartinya hukum juga, dibaca panjang banget, ya, panjang, ini makmumnya kebosanan juga, nah kapan kelar ini. Ada pengen baca zikir daripada udah gak ngerti-ngerti, zikir aja, makruh. Makruh. Tapi nggak rusak sholatnya, sah aja, cuman makruh. Kenapa? Karena
bal yastagilu bil qiraah katanya. Bahkan kalau dalam keadaan sholat yang dianjurkan, yang diperintahkan, disyariatkan sibuk mendengar bacaan imam gitu ya. Wa fi halatin nu'as, dan yang berikutnya makruh dalam keadaan mengantuk yang berat. Ngantuk berat zikir, nanti akhirnya salah zikirnya, bukan memuji Allah malah mengutuk Allah. Ngantuknya berat banget ya. Dia baca ngelantur bacaannya, maka makruh. Wala yukrahu fit tariqi, kagak makruh berzikir di jalanan. Lagi jalan sambil jalan, mau naik motor, mau naik mobil di jalanan, lagi jalan kaki, lagi jogging di jalanan, kagak makruh. Boleh, kagak makruh. Apalagi haram, kagak. Makruhnya kagak ya. Wala fil hammam, dan juga tidak makruh berzikir di tempat pemandian, tempat-tempat mandi, cuman di situ nggak ada WC, nggak ada tempat buang air besar. Misalnya mandi uap, ya, mandi uap, mandi air panas, ya, tempat pemandian gitu, hammam, bukan kamar mandi yang ada WC-nya, ya. Nah itu mah kagak boleh, makruh, ya. Tapi buat mandi aja, mandi uap, mandi panas, emang nggak ada tempat najis, emang buat mandian gitu ya, ya, nah boleh berzikir di situ, boleh, tidak makruh. Wallahu alam, Allah yang paling tahu hukumnya yang sebenarnya. Jadi ini ulama biar ngerti masih aja nyebutin Allah yang paling tahu, kayak dia kagak tahu, dia juga tahu. Tapi Allah disebutin juga wallahu alam, menunjukkan ketawaduannya, ya, menyadari bahwa manusia kalau ada kekeliruan pantas, tapi beliau sopan santunnya, adabnya, akhlaknya, wallahu alam, Allah yang paling mengetahui hakiki kebenaran. Paslun, pasal terakhir, al muradu minadz dzikri, yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dimaksud dalam berzikir, hudurul qalbi, hendaknya hatinya hadir, hatinya khusyuk. Lagi berzikir, ya ingat apa yang dibaca. Baca subhanallah, ingat maha suci Allah, Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan aniaya, Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan berbuat yang enggak baik buat dirinya. Jangankan kita ulet, kita makan buah jambu, buah apa aja dah, pas kita belek, kita makan bongkah tuh, ada uletnya, ya. Pete, ada uletnya di dalam. Model-model begitu aja pada ngaku tuh, pada ngomong. Di Imam Al-Ghazali Mukasyafatul Qulub, menyingkap, mengungkap, membongkar hati, dalam kitabnya Imam Ghazali sebutin tuh, ada ulet yang ngomong kepada Allah, subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa la yansani wa yazkuruni wa la yansani. Jadi tuh ulet-ulet pada ngomong tasbih kepada Allah. Nah kita taunya tuh ulet begitu aja, padahal mereka pada bertasbih, karena Allah berbilang sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya yang ada tasbih kepada Allah, nggak ada yang nggak tasbih. Hatta ulet makhluk hidup, yang benda mati aja bertasbih. Rasulullah megang batu kerikil, loncat-loncatan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nih sahabat pegang tuh, tasbih benda mati, batu. Ini apalagi ulet, cacing segala macam, ngomong tasbih kepada Allah. Subhana man yarani, maha suci Allah, zat yang melihat aku. Aku ada di dalam buah, aku ada di dalam petek, aku ada di dalam mana aja, di batu nih. Subhana man yarani wa yasma'u kalami, Allah dengar aku ngomong tasbih. Wa yazkuruni, dia ingat aku. Wala yansani, enggak bakal lupakan aku dikasih nikmat. Walaupun aku ada di sebuah buah, aku nikmatnya Allah kasih enggak berhenti. Walaupun aku ada di sebuah batu, aku enggak didiamkan oleh Allah, Allah ingat selalu, Allah kasih rezeki. Itu binatang-binatang begitu. Masa kita yang begini kagak ingat sama Allah? Cacingnya itu yang merah yang begitu juga sama. Pagi bertasbih, malam berselawat gitu. Nah kita manusia bagaimana? Tasbihnya kepada Allah, selawatnya min nabinya yang minta syafaat nanti. Ya. Makanya kita perlu Allah kasih itibar hewan-hewan tuh begitu. Maksudnya supaya mengacak kepada binatang. Sama juga kayak ayam jago. Ya, ayam jago jam 2:30, jam 3 udah bangun deh kukuruyuk. Allah, apa namanya? Kukuruyuk. Kalau ulama mengartikan bukan kukuruyuk, tapi bahasa Arab, ya naim, wahai orang yang tidur, bangun, bangun. Itu kukuruyuk ayam, kita dengernya kukuruyuk.
Padahal dia ingetin, hei orang yang terlelap dalam tidur, bangun. Allah telah siapkan pembendaharaan yang sangat besar. Bangun, ambil keutamaan. Ya ngapain kukuruyuk kagak ada makna. Subhanaka. Ya, apa namanya tadi Allah sebutin? Tidak ada kebatilan yang Allah ciptakan. Enggak ada yang sia-sia. Hatta kukuruyuk ayam, ngapain kalau enggak ada yang manfaatin kukuruyuk ayam? Bangunin, ingetin manusia, jangan tidur terlelap. Bangun, Allah telah siapkan hidangan, pahala ganjaran yang besar. Ayam bangunin, nah itibar sama ayam. Ayam aja bangun, kita tidur mulu. Allah ya karim. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah lana wa li azwajina dzurriyyatina talamidana min haqqun 'alaina. Nah, kemudian ya hadir hati ya, hatinya hadir tuh. Mengucap alhamdulillah, begitu juga alhamdulillah, bukan ngomong alhamdulillah tapi hatinya kemana-mana. Ngomong alhamdulillah, ingat alhamdulillah saya dikasih istri, banyak orang yang gak dikasih istri. Alhamdulillah saya dikasih anak, banyak orang yang gak punya anak. Alhamdulillah saya dikasih harta, banyak orang yang kekurangan harta. Jadi itu dimainin, hudurul qalbi itu namanya. Segala puji bagi Allah, di mana pujinya? Ente kagak inget nikmat Allah. Nah, ketika ngucap yang begitu, hatinya hadir, ingetin. Alhamdulillah orang pada sakit, kita kagak sakit gitu. Alhamdulillah orang pada mati Covid, kita kagak mati karena Covid. Jadi nginget. Gitu. Itu namanya hudurul qalbi. Hadirnya hati. Jadi jangan cuma ngucap doang, kagak tahu maknanya, maksudnya. Ya, itu main. Nah, itu yang menjadi berkesan. Kemudian payam bagi maka sepatutnya ayyakuna huwa maksuduz zakir, maka selayaknya sepatutnya keadaan orang yang berzikir itu ingat ya, dengan mengingat yang demikian tujuannya apa yang disebut fayahrisu ala tahsilihi, maka dia akan semangat untuk tetap menjalankan zikirnya, untuk meraih mendapatkan apa yang dia ingat, yang dia zikir. Wa yatadabbaru ma yuskaru ma yaskuru, dan dia mentadabburkan, memahami, mengerti, merenungi apa yang dia sebut, ma yuskaru, apa yang dia zikiri. Wa yata'aqqalu ma'nahu, dan dia pahami apa makna yang dia zikir, yang dia zikiri, yang dia sebut. Jadi paham maknanya. Fatadabburu fi dzikri matlub, maka mentadabburkan zikir, memahami, mengerti, menghayati makna zikir yang diucapkan, matlubun, dianjurkan, dituntut. Kama huwa matlubun fil qiraati, sebagaimana juga dituntut hal tersebut di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Listirakihima fil ma'nal maqsud, karena keduanya memiliki kesamaan makna dan tujuan. Walihada, oleh karenanya, kanal mazhabus sahih, maka mazhab pendapat yang sahih, al-mukhtar, yang terpilih, istihbabu sunnah, hukumnya sunnah, maddu zakir, orang yang berzikir madda, maddu, memanjangkan kaul, ucapan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memanjangkan la-nya, la ilaha illallah, itu sunnah, memanjangkan huruf la, ya. La itu lima fihi min tadabbur, karena diantaranya bisa mengandung ada jeda, ada waktu untuk mengingat, berzikir, tadabbur kepada Allah. Jadi ngucap ini panjang. Jadi kalau orang talaqinu zikir begitu, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Almarhum tuh Kiai Abdul Syafi'i, dia Syafi'iyah. Kalau lagi tahlil talqinu zikir tuh lamnya panjang. La ilaha. Jadi lagi ngucap lah itu dia ingat, kebayang apanya yang dibayang, dia ingat terhadap kekuasaan Allah gitu. Kalau buru-buru apanya diingetin, nggak ada jeda, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Kalau buru-buru langsung ucapin la ilaha illallah, nggak ada. Tapi ketika la, ingetin tuh apa antu yang terlintas, ya. Itu sunnah, mazhab pendapat yang sahih dan yang muhtar terpilih. Lima pi min tadabbur, karena di dalamnya bisa ada kesempatan untuk mentadabburkan, merenungi. Wa aqwalus salaf, dan itulah pandangan para ulama salaf, wa immatul khalaf, ulama-ulama khalaf, fi hadza, dalam masalah ini, masyhuratun, adalah sesuatu yang masyhur, yang telah terkenal di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin.